Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Moodnya alhamdulillah dan Tiftan ya nggak? kita sekarang sudah masuk ke pertemuan di dalam kelas Google Meeting secara daring. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Untuk memulai pembelajaran, Bapak mau mencoba mengabsen kalian, tapi Bapak izin share screen dulu untuk melihat. Nah, apakah sudah terlihat untuk daftar hadir dan daftar nilainya? Terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Siap, anak-anak, terima kasih. Di absen dulu mulai dari Abdul Razak Wahyudi hadir. Hadir, Pak. Oke. Agus Mantelambanua hadir. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Syahrir. Hadir. Mulyadi. Oke, Komoria Sondang. Hadir, Pak. Peter Tato Zarogea. Hadir, Pak. Oke. Poniman Hulu. Hadir, Pak. Yeni Farika Rahmawati. Hadir, Pak. Maaf Oke. tadi. Ya, iya, alhamdulillah semuanya hadir 9 orang. Kemudian Bapak ingin menampilkan gambar ini kepada kalian. Ada asesmen diagnostik, ada emoticon dari A sampai E. Coba ingin ke Poniman Hulu, coba. Yang A sampai E, perasaan yang menggambarkanmu saat ini seperti apa? Perasaan saya, Pak, saya pilih yang bagian D. D ya? Kenapa ya perasaannya Ya. seperti itu? Ya, karena kalau kita tidak sarapan otomatis untuk melaksanakan aktivitas kita pasti terganggu ya, Pak. Artinya kan satu-satunya dulu yang perlu kita persiapkan itu adalah tubuh fisik untuk melanjutkan kegiatan. Iya, berarti belum Terima kasih, sarapan Pak. ya. Oke, nanti lain kali kalau ke sekolah sarapan dahulu. Kemudian kesehatannya pada baik-baik semua saat ini? Ada yang sedang sakit? Tidak ada, Pak. Iya, Sehat alhamdulillah semua. ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Pak. Kemudian di sini kita akan membahas tentang pembelajarannya ke proyeksi. Nah, di sini Bapak tampilkan gambar denah dan juga gambar tampak depan. Kemudian apa kaitan materi saat ini dengan yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya kan kita belajar tentang garis dan huruf dan angka. Nanti garis ini akan diterapkan juga pada pembelajaran proyeksi benda seperti ini. Nah, untuk gambar yang ditampilkan di depan sini, ini tentunya ada keterkaitannya antara gambar denah sama gambar tampak yang di sini. Coba ada yang bisa menjawab? Coba buka mic-nya. Apa hubungan antara tampak depan dan denah yang di bawahnya ini? Apakah lebarnya sama itu aja? Sama atau tidak? Dibuka suaranya boleh? Sama. Silakan. Sama, Ya. Pak. Oke. Sama, Pak. Sama. Oke, siap. Tadi yang terdengar suaranya pertama itu adalah Yeni, berarti diberikan poin pertama untuk Yeni. Sehingga di sini nilainya udah ada 69. Silakan dikumpulkan sampai penuh 10 ya, supaya nilai aktivitasnya semakin tinggi. Oke, terima kasih. Jadi di sini gambarnya antara denah dan tampak itu sama, artinya satu proyeksi itu satu diproyeksikan oleh sebuah garis lurus. Nah, kemudian di sini pun kita bisa melihat ada gambar proyeksi rumah yang disediakan dari YouTube. Coba kita lihat dahulu di sini. Oke. Ini adalah ini adalah 4 kuadran ya, gambar 4 kuadran. Ini digambarkan tampak atas, kemudian diproyeksikan ke bawah ini tampak depan, kemudian ke arah samping itu adalah berarti rumah dari tampak samping. Nah, emang hanya 10 detik. Tapi mungkin dari video ini kalian bisa sedikit punya gambaran lah. Apa hubungan dari tampak atas, tampak depan, dan juga tampak samping. Sehingga ini semuanya menjadi satu kesatuan. Jika ukurannya misalkan yang tampak depan itu adalah
lebarnya 6 meter, maka dari atas pun sama 6 meter. Artinya ada kesinambungan dari antara tampak depan, atas, dan samping tersebut. Nah, kemudian apa sih manfaat kita mempelajari dari proyeksi ortogonal ini? Nanti kita untuk supaya nanti ketika kalian menjadi drafter, tentunya akan paham bagaimana caranya konsep dari tampak dan denah. Artinya kalau misalkan denahnya 6 meter, maka tampaknya pun 6 meter, seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, ya disampaikan bahwa yang pertama adalah untuk kalian bisa memahami konsep proyeksi ortogonal, kemudian bisa membedakan antara ortogonal dan piktorial, kemudian juga bisa menggambar atau menyajikan gambar proyeksi ortogonal. Kemudian di sini Bapak juga memiliki sedikit video motivasi ya. Seperti itu ya. Dari gambar atau video tadi kita bisa, ada yang bisa menyimpulkan tidak sebelumnya? Tolong dibuka mic-nya. Apa sih kesimpulan dari video motivasi yang tadi, yang lebah tadi? Silakan. Menurut saya itu Pak, video tadi menunjukkan bahwa itu adalah kebersamaan atau kekompakan Iya. pada teman-teman satu kelas. Oke, ada lagi yang mau mengutarakan? Silakan. Lebah pekerja keras, Pak. Oke, ya, ini Pak Rika tuh udah tinggi tuh ininya, aktivitasnya. Coba teman-teman atau anak-anak yang lain. Satu lagi. Kalau boleh diulangi lagi Pak videonya Pak. Yang lebah tadi ya, Abdul Ya. Rozak ya, sebentar. Ya. Ini. Pak, mau bertanya. Mulyadi ya, ada apa? Ya, maaf Pak, bukan bertanya. Di sini sebenarnya kita mengambil manfaatnya di sini ya, dari video yang ditampilkan. Terima kasih Pak. Ini hanya sekedar motivasi supaya untuk kan dalam pembelajaran tidak harus psikomotor atau afektif ya. Jadi afektif juga kita nilai. Jadi artinya di sini video motivasi ditujukan supaya kita juga selain bisa untuk keterampilannya baik, pengetahuan baik juga dari segi sikap seperti itu. Lalu akan disampaikan pula di sini tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimalnya adalah 65. Nah, kemudian di sini ada contoh gambar berkaitan tentang tadi sebetulnya hampir berkaitan sama video. Nah, ini adalah benda yang akan diproyeksikannya, misalkan salah satu contoh. Nah, ini adalah tampak dari depan benda tersebut. Nah, ini berarti sisi sebelah sini. Kemudian ini tampak dari atas, berarti sisi sebelah sini dan miring yang terlihat. Kemudian kalau dari samping kanan berarti yang di kecil sebelah sini dan juga yang miringnya sama-sama terlihat. Karena bidangnya ini miring, maka dia terlihat dari atas ataupun dari samping kanan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang gambar ini? Paham Pak. Oke, selanjutnya di sini juga sudah disediakan materi 1 Gamtek proyeksi ortogonal pada Google Classroom, sudah dipost tadi pagi sesuai jadwal. Apabila kalian misalkan ingin mengunduh materinya bisa dilihat dari Google Classroom-nya. Kemudian akan ditampilkan pula sekarang PowerPoint ya supaya sedikit memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kalian tentang proyeksi benda. Nah, di sini ini ada elemennya ya, karena sekarang kurikulum 2013 berarti meliputi tentang ortogonal dan piktorial. Ini elemen yang diambil saat ini. Tujuannya tadi sudah dijelaskan, sebetulnya peserta didik dapat menemukan konsep proyeksi ortogonal, kemudian membedakan ortogonal juga piktorial. Dan yang ketiga adalah menyajikan gambar proyeksi ortogonal.
Selanjutnya adalah materinya sendiri, ya, itu proyeksi pengertiannya adalah gambar bayangan suatu benda yang dihasilkan dari pandangan terhadap benda tersebut dengan cara tertentu. Manfaatnya untuk memperoleh suatu pengertian yang tepat dari suatu gambar kerja, baik pada pembacaan maupun waktu pembuatan gambar. Nah, ini drafter itu harus bisa menggambar bagian yang memenuhi gambar 3 dimensi, ada lebar, panjang, dan tinggi. Kemudian, nah ini pengertian dari ortogonal sendiri berasal dari ortos dan grafikus. Orto lurus, grafikus menggambar. Nah, ini adalah macam-macam proyeksi, ya. Jadi bisa dibagi menjadi dua bagian besar, ortogonal dan aksonometri atau piktorial. Untuk ortogonal sendiri ada Amerika dan Eropa. Kemudian ada juga proyeksi perspektif, ada 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Untuk bagian yang aksonometri sama perspektif itu termasuk ke dalam 3 dimensi, seperti itu. Ini contoh-contoh gambarnya, ini yang perspektif, kemudian yang ini adalah yang dengan aksonometri yang sebelah kanan. Ini proyeksi miring. Kalau proyeksi miring itu bagian depannya tepat menempel. Ini untuk minggu depan sebetulnya, tapi pengenalannya boleh dari saat ini. Yang sebelah kanan proyeksi isometri. Nah, ini adalah gambar yang akan dibuat nanti untuk tugas kalian di rumah. Karena untuk kita menggambar bendanya persis seperti ini. Yang kita gambarkan cukup 3 tampak, dari mulai tampak depan, samping, dan atas. Seperti itu. Oke, ini ringkasannya. Gambar proyeksi adalah cara penggambaran suatu objek benda dilihat atau lebih sisi pandang yang dapat menunjukkan bentuk, ukuran, serta kedudukan. Kemudian evaluasi awal nanti akan ada Kahoot, untuk linknya nanti akan dibagikan melalui grup kelas saja. Oke, itu tentang PowerPoint. Coba ada yang mau ditanyakan tentang materi yang barusan dijelaskan melalui PowerPoint? Iya Pak, kalau isometri tadi tampak depannya yang mana Pak? Isometri, kita kembali lagi ke gambar yang ini ya, untuk isometri. Nah, untuk Iya. isometri, ya, untuk isometri itu pandangan dari sudut kanan dan kirinya itu sama-sama 30 derajat dan ukurannya 1:1:1 antara sumbu X, Y maupun Z. Ini jadi dia membentuk ke kanan dan ke kiri itu sudut sama-sama 30 derajat. Itu kalau isometri. Oke, pertanyaan yang bagus. Ditambahkan ya, Jadi saya depannya mana tambahkan. Pak? Sebentar. Kita masukkan dulu ke sini supaya nilainya ada buat Abdul Razak. Oke, kembali lagi ke sini. Untuk tampak pandangan mukanya itu tergantung sudut pandangnya. Misalkan ketika benda tersebut tampak depannya ini, berarti bisa saja yang sebelah kanan ataupun kiri gitu. Antara kanan atau kiri. Atau bisa saja kalau misalkan kita mengekspos bagian belakangnya, bisa jadi tampak depan itu sebelah sana. Kalau ini kan 3 dimensi, artinya tidak perlu digambarkan 2 dimensi yang diortogonal gitu. Tidak terlalu memfokuskan apa tampak depan atau sampingnya sebelah mana, begitu. Sudah Terima cukup kasih paham? Pak Teddy. Oke, sama-sama. Oke, siap. Sekarang setelah ini dilanjutkan ke sini. Saya akan bagikan link tentang Jamboard. Mohon dilihat di grup kelasnya. Nanti dari Jamboard tersebut silakan berpartisipasi. Di antara kalian ada yang menuliskan. Nah, itu linknya sudah diberikan di grup ya. Oke, nah tampilannya Jamboardnya seperti ini. Nah, silahkan di antara anak-anak di sini tolong dituliskan apa yang sudah kalian pahami dari penjelasan singkat barusan. Ada yang sudah bisa masuk? Coba sambil kita mengecek. Bisa menambahkan tulisan dengan seperti ini, misalkan hai, simpan. Masih loading Pak. Oh, silakan. Ditunggu ya anak-anak ya. Nah, gitu. Itu contoh satu hai, coba. Tentunya nanti misalkan kalau ada yang di sini berpartisipasi, tolong ditulis namanya supaya dimasukkan ke daftar nilai juga. Ya, semangat, ditunggu. Coba silakan. Nah, itu ada Poniman Hulu. Silakan, Nak, ditulis juga boleh apa yang kamu tahu atau apa yang diketahui setelah tadi pemaparan dari Pak Guru. Satu kata atau satu buah kalimat silakan. Oke, sebelumnya ditambahkan dulu ya ke nilai ini. Ayo yang lainnya yang belum ada nilainya silakan. Belum ada aktivitas yang hari ini terlihat. Boleh disebutkan di sana Pak Poniman atau Poniman Hulu apa yang dipahami, satu kata atau dua kata berkaitan dengan materi yang tadi dijelaskan.
Oke, lanjut kembali ya. Ya, kita lanjut kembali. Ya, wah sudah banyak yang menyampaikan. Selamat pagi juga. Oke, iya. Dari ini hasil karya siapa? Kalau boleh tahu, yang sebelah sini. Kalau ini dari Abdul Razak ya. Oh, ini dari Muhammad Syahrir ya. Artinya katanya cara menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Bagus ya. Memang berarti sudah memahaminya. Dari Abdul Razak saya jadi mengerti tentang gambar isometris. Oke, baiklah. Ada yang sudah berpartisipasi, ditambahkan kembali di sini. Kita tata. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Enggak. Saya mau bertanya sama Bapak, cara menulis ini bagaimana, Pak? Oh, coba di sebelah kiri, di sini ada stick note kalau mau pakai stick note. Nah, kemudian nanti kan muncul tabnya, boleh mengetik apa yang mau diutarakan. Kemudian simpan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, maaf saya belum bisa masuk, Pak. Masih loading. Nggak apa-apa, ditunggu. Ya, nggak apa. Oke, mungkin untuk Jamboard kita hentikan dahulu sebentar. Di sini ada yang ingin ditampilkan kembali. Nah, berkaitan dengan barang atau rancangan tugas nanti yang akan kita kerjakan ya. Oke, tolong di mute dulu siapa? Nah, iya. Oke, di sini sudah dibuatkan video tentang pembuatan tugas ya. Di sini sudah ada gambar bahan kerja atau bendanya. Oke. Kemudian kita putar saja ya. Jadi setiap warna itu mewakili tampak dari depan, samping atau atas atau bahkan di sini ada 6 sisi ya. Kita putar. Nah, seperti ini. Oke, ini dibuat dengan Google SketchUp. Oke, kalau diputar berarti kan ini tampak yang merah itu berarti tampak dari samping kanan. Kemudian ini yang kuning misalkan tampak dari depannya, yang biru dari belakang atau samping. Ini juga yang ungu juga tampak dari yang lainnya. Nah, itu. Oke, bagaimana cara pembuatan untuk proyeksinya? Kita mulai misalkan dari tampak samping. Maka garis-garis dari yang sebelah sini kita teruskan, tapi harus satu garis lurus. Nah, diperpanjang seperti itu dengan menggunakan penggaris tentunya karena kita masih manual untuk di semester pertama. Ada beberapa titik yang kita perpanjang. Jika misalkan kita perpanjang ini 6 cm, maka seluruhnya juga jadi 6 cm. Terkecuali bagian bawah karena dia lebih menonjol keluar. Jadi di yang bawah itu dikurangi 1 cm. Oke, setelah ada titik-titik yang tadi dihubungkan satu persatu sehingga nanti akan membentuk bidang. Nah, menjadi bentuk satu buah bidang muka gitu ya. Karena ini bentuk SketchUp, jadi otomatis dia menjadi sebuah benda tertutup. Jadi kita bisa hapus kembali untuk supaya terlihat itu adalah garis proyeksinya. Nah, ini kan berarti bidang yang warna kuning, berarti kita warnakan yang warna kuning itu tampak samping sudah selesai. Kemudian kita lihat tampak ke sebelah depan, tampak depan kita perpanjang juga garis proyeksinya. Nah, apabila misalkan satu garis proyeksi kita perpanjang 8 cm, maka yang lainnya pun harus 8 cm. Terkecuali nanti yang di atas itu, yang dua teratas, yang bidang miring. Ini masih 8 cm yang ini juga. Yang ini pun masih 8 cm. Tapi harus sejajar seluruhnya, supaya nanti gambarnya masuk akal. Nah, kalau yang atas ditambahin 1 cm karena dia lebih masuk ke dalam. Jadi ditambahin 1 cm. Kemudian setelah dapat garis-garis proyeksinya, kita hubungkan keseluruhannya. Dari titik-titik tersebut disatukan menjadi satu buah bidang. Nah, kemudian untuk membantu pemahaman itu garisnya tidak tertutup oleh
Bidangnya dihapus di bagian sana, sehingga menyisakan tinggal garisnya saja. Itu garis proyeksi. Warna apa ini sekarang berarti? Ada yang tahu? Iya, warna merah ya. Merah. Iya. Kenapa kalau yang satunya lagi nggak merah oranye? Karena dia di bidang miring. Namun dia terlihat baik dari tampak atas maupun tampak tadi yang depan. Lalu kita akan buat tampak atas dari titik-titik tersebut. Misalkan diperpanjang ke atas, benar-benar vertikal 90 derajat tegak lurus terhadap bidang datar 4 cm misalkan. Berarti ini 4-4-nya 4 cm dahulu. Nah, itu. Ya, termasuk di sebelah kirinya itu. Nah, itu kiri. 4 cm juga. Lalu untuk bagian ini karena turun 1 cm berarti dia lebih 1 cm jadi 5. Yang ini pun sama 5 cm. Nah, yang bawah ini lebih terjun jauh ke bawah, itu yang di bawah ya. Di bagian bawah sini itu juga itu lebih panjang tergantung selisihnya berapa. Misalkan selisihnya 5 cm berarti ditambahkan jadi 10. Nah, itu 10 cm. Dan satu titik lagi kita akan buat gambar proyeksinya. Ini kita hapus dulu supaya tidak membingungkan. Nah, dari titik itu ke atas 10 cm. Kita hapus dulu bidangnya supaya tidak membingungkan. Nah, lalu kita hubungkan menjadi satu buah kesatuan. Kalau ini nampak dari atas berarti yang terlihat adalah bujur sangkar atau persegi panjang. Nah, ada satu garis lagi dan ada satu garis lagi. Nah, itu dihapus dulu supaya kita tidak bingung itu dari mana garis proyeksinya ya. Nah, oke, ada satu garis lagi yang tertinggal, kita buatkan lagi satu buah garis, yaitu untuk menunjukkan garis yang ini nih. Nah, ini diproyeksikan ke atas. Nah, diputar dulu supaya tidak terlalu tumpang tindih. Nah, gitu. Itu dihapus bidangnya sehingga kita gambarkan. Yang atas warnanya apa berarti kalau tampak atas? Hijau, Pak. Iya, Pink. betul. Iya, pink. Satunya lagi itu yang pink berarti yang ini, yang miring ya. Oke, tadi Pemuria Sondang yang bilang ya, berarti nanti akan ditambahkan. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk tata cara penggambaran nanti ketika kalian diberikan tugas tentang menggambar proyeksi aksonometri ya, ortogonal, mohon maaf, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang video yang barusan? Sambil kita putar kembali. Coba silakan angkat tangannya. Atau ini Pak, hidupkan. bisa di-share nanti videonya, Pak? Ya, siap. Itu videonya sebetulnya ada di channel akun YouTube saya ya. Jadi boleh nengok-nengok ke channel YouTube-nya untuk melihat Ya. lihat apa ya. Akunnya mana, Pak? Akunnya ini, Pak. Ini, Nak. Nih yang ini nih. Ini channel saya. Nah, ini Oh, di baik. sini. Teddy Supardi sih masih sama namanya Teddy Supardi. Oke. Ada yang bertanyakan berkaitan dengan isi konten dari video yang barusan? Jelas, Pak. Siap, kalau sudah cukup jelas. Oke, sekarang di sini juga untuk memahami supaya kalian lebih paham tentang gambar tersebut, sudah dibuatkan alat peraga. Ini jadi prototipe 3 dimensinya karena kita sekarang masih daring, berarti dari video saja dahulu. Nanti minggu depan kan bagian luring, berarti kita ketemu di kelas, kalian boleh melihat prototipenya secara langsung. Kurang lebih seperti ini. Ini dengan menggunakan skala 5 kali lebih besar daripada gambar yang dibuat seharusnya. Begitu. Nah, seperti itu. Jadi supaya kalian bisa lebih paham juga mana tampak atas, depan, samping begitu. Oke, dari videonya ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas mungkin ya. Oke, sekarang. Nah, oke di sini ada Yeni sebagai semuanya tampak untuk melihat benda 2 dimensi. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nah, di sini juga kita harus menentukan timeline berapa durasi penyelesaian waktu tugas ini. Untuk tugas yang muncul di Google Classroom tentang ortogonal itu dilaksanakan 1 minggu. Jadi kalian tolong 1 minggu ke depan menyelesaikan tugas tersebut. Nanti job sheet-nya juga dimunculkan di Google Classroom. Kemudian sekarang ke evaluasi, saya akan kirimkan link Kahoot kepada grup kelas, lalu nanti kalian diberikan kode. Coba saya share dulu di grup. Nah, itu sudah dikirimkan.
Tolong diakses. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Iya. Oke. Silakan itu sudah ada di grup. Silakan bagi yang semuanya harus join ya supaya bisa menguji sejauh mana pengetahuan kalian pada pembelajaran hari ini. Internetnya susah, Pak. Sinyalnya susah. Internet memang sedang terkendala. Oke, nggak apa-apa, ditunggu. Ini juga sama di saya juga nih, masih muter-muter. Oke, sambil menunggu, coba mungkin sebelum kuis ada yang mau mengemukakan kesimpulan atau manfaat dari pembelajaran hari ini, materi hari ini. Boleh diacungkan tangannya Raisen untuk berbicara tentang materi proyeksi ortogonal. Silakan atau ditunjuk. Nah, ini nih gamenya sudah akan dimulai nih sebelum kita mengakhiri pembelajaran dan Bentar, Pak. Susah, Pak. Siap. Susah, Perlu pin, Pak. Pak, tadi. Maaf bertanya. Gimana? Maaf bertanya, Ya, itu silakan. perlu pin. Oh, itu Ya, ini pinnya. Oke, baru muncul. Mohon maaf, pinnya baru muncul. Pinnya 749.265. Iya, silahkan ditunggu bagi yang sudah bisa join. Tolong pakai nickname yang... Masih loading, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Kami tunggu, kita tunggu. Nanti isi nickname-nya sesuai dengan nama ya, supaya ketika dimasukkan ke daftar nilai itu mudah. Kita bisa mengidentifikasi ini siapa yang ikutan. Coba bagi yang cepat gerak tanggapnya ditambahin deh nilainya. Nah, ini siapa N ya? N. Nickname kan, Pak? Iya, nickname. Ini mungkin di-kick aja supaya nggak bingung ya. Sudah ada Yeni, Poniman Hulu, dan Razak. Yeni, Poniman Hulu, dan Razak. Boleh mau ngasih tambahan. Wah, lihat Abdul Razak paling banyak dan Yeni juga ada Poniman Hulu. Nggak ada pilihan bahasa Indonesianya ya, Pak? Enggak sih, tapi itu tinggal klik nickname aja sih, Nak. Kalau misalkan masih lama, nggak apa-apa, nanti kuisnya bisa di-assign. Jadi bisa kamu akses waktu-waktu. Paling ini kita tunggu sampai 5 orang saja. Kita mulai untuk simulasinya dahulu. Pak, saya kok nggak bisa masuk, Pak ya? Oke, kalau misalkan belum bisa masuk, setelah pembelajaran ini selesai, kita boleh via Japri WA saja. Karena kuis ini bisa dibuka atau diakses selama 1 minggu ke depan. Jadi bisa kapan saja. Untuk memfleksibelkan merdeka Jaringan Pak belajar. Poniman bagus di sana. Alhamdulillah lagi bagus ya. Kalau misalkan Ya, masih ini belum udah. ada yang maju, dimulai saja dulu ya. Yang lainnya mungkin spoiler kuisnya nanti Bapak buatkan lagi lah soal yang berbeda. Sekarang ini untuk pemanasan dahulu. Kita mulai. Oke. Jadi lihat di HP jawabannya, lihat pertanyaannya di layar laptop kalian. Untuk pertanyaan nomor 1. Proyeksi yang ditunjukkan oleh gambar termasuk jenis proyeksi apa? Nah, ini. 1 titik hilang nih. Apakah sejajar, terpusat, aksonometri, atau kabinet? Ayo silakan dijawab. Belum ada yang jawab dari 3 orang. Oh, ada 1 yang sudah menjawab. Ya, 1 dan itu benar. Coba kita lihat siapakah yang benar tersebut. Wes, betul. Hebat ini ya. Lanjutkan lagi ke soal nomor 2. True or false, benar atau salah. Gambar berikut menunjukkan proyeksi miring. Benar atau salah? Nah, ini yang nempel ke depan. Benar atau salah? Kalau benar pencet biru, kalau salah pencet merah. Udah ada 1 orang menjawab, yang 2 lagi tadi mana belum jawab? Dua orang sudah menjawab. Ditunggu 1 orang lagi. Time up, waktu sudah habis. Ada yang menjawab 1 orang benar. Masih ya ini juga. Wah, ini nanti harus dapat reward ya. Nanti kalau udah luring kita dikasih hadiah. Yang bukan termasuk kelompok proyeksi aksonometri. Berarti yang belakangnya mirip-mirip itu berarti 1 kelompok. Berarti yang beda itu yang beda sendiri namanya. Bisa langsung dijawab mungkin?
Oke, sudah ada 1 orang menjawab. 2 orang menjawab. Tadi kan ada 3 peserta ya. 1 lagi kenapa? Apakah jaringannya? Oke, 3 sudah menjawab. Langsung saja. 2 orang benar, 1 orang Lagi salah. terganggu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, masih dipimpin oleh Yeni Parika Rahmawati. Bagus. Untuk soal nomor 4. 2 macam proyeksi ortogonal yang umum dikenal. Ini dari benua apa gitu. Apakah Amerika dan Asia, kabinet dan Cavalier? Wah, di spoiler berarti yang B itu, yang ini yang bulat itu nggak benar tuh jawabannya. Tampilan soal Oke. saya nggak ada, Pak. Oh, mungkin itu kendala jaringan, nah nggak apa-apa, nanti assign aja. Jadi maksudnya bisa diakses waktu. Oke, nih sudah ada 3 orang punya poin sekarang. Ada Yeni, Poniman, dan Agusman. Oke. Pertanyaan selanjutnya nomor 5. Benar atau salah? Proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangnya. Benar atau salah? Apabila benar, pencet biru. Kalau salah, pencet merah. Empat orang sekarang menjawab. Wah, ternyata audiensnya sudah bertambah ya. Oke, waktunya sudah habis. Oke, 4-4-nya menjawab, nggak ada yang menjawab benar ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut soal nomor 6. Gambar A adalah tampak apa? Coba dilihat dari gambarnya nih. Kalau ini atas, ini samping, berarti ini tampak dari mana ya? Dari rumah tersebut. 1 orang sudah menjawab. 2 orang sudah menjawab. 3 orang sudah menjawab. Oke, waktu sudah habis. 3 orang sudah menjawab benar. Iya, Agusman naik, Kerajak naik. Oke, bagus. Yeni masih memimpin. Sekarang soal nomor 7. Ada 3 lagi setelah ini. Gambar proyeksi yang tepat sesuai dengan bentuk benda tersebut. Ini hanya seperti menjodohkan ya, Nak ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Berarti yang mana dong? Tampak dari depannya. Gampang lah. Berarti daya imajinasi kalian bagus kalau bisa menjawab. Oke, ya 3 orang menjawab benar. Masih dipimpin oleh Yeni. Oke, bagus. Sekarang masih seperti tipe soal yang sama. Gambar yang mana nih yang hubungannya sama gambar proyeksi yang tadi? Oke, kita lihat. Nah, ini nih kayak gini nih. Coba dilihat satu persatu. Mana yang nyambung nih? Ada bulatannya. Itu clue-nya. Ya, oke kita. Ya, 5 orang menjawab benar, bagus. Masih dipimpin oleh Yeni, bagus. Wah, ini susah untuk dikalahkan, udah jauh soalnya skornya. Perhatikan gambar tampak atas berikut. Ini kalau ini hubungannya tampak atas rumah, mana rumahnya tampak depannya gitu. Nah, ini atasnya kayak gini, depannya kira-kira yang nyambung yang mana ya? Iya. Oke, 4 orang menjawab benar, bagus. Sekarang ke soal nomor terakhir, masih dipimpin oleh Yeni ya. Proyeksi miring terdiri dari proyeksi kabinet dan Cavalier. Apakah benar atau salah? Nah, ini nih. Iya, sudah ya, semua sudah menjawab. Sip, 10 soal sudah selesai. Kita lihat untuk podiumnya. Di juara ketiga. Iya, Poniman Hulu. Wah, hebat. Kemudian yang juara kedua adalah Rozak, Abdul Rozak. Dan yang pertama adalah Iya nih. iya, Yeni Parika Rahmawati. Oke, untuk 3 orang ini nanti boleh dijauhi. Good. Ini ada runner up di bawahnya. Oke. Oke, untuk pembelajaran evaluasi sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Sudah cukup jelas. Nah, tindak lanjut selanjutnya adalah kita akan di minggu depan akan mengerjakan tugas. Nanti jadi selama 1 minggu ini kalian coba menyelesaikan kuis bagi yang belum, yang tadi terkendala, ataupun menyelesaikan gambarnya. Nanti apabila ada pertanyaan boleh mengajukan via chat atau di WA, ataupun nanti kalian boleh melihat melalui YouTube, ataupun nanti diberikan juga LKPD-nya.
Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang proyeksi aksonometri, yaitu lanjutan dari yang tadi. Mohon maaf, aksonometri itu adalah bagian dari apa ya tadi, proyeksi piktorial. Berarti nanti minggu depan kita masuk ke proyeksi piktorial. Nah, kemudian karena pembelajaran sudah selesai, Bapak beri kesempatan kalian untuk satu orang menyimpulkan pembelajaran. Silakan buka mic-nya. Enggak berani berbicara, ayo. Ada yang bisa mengutarakan kesimpulan hari ini? Saya coba Pak Silakan. Razak. Iya, silakan. Nah, poinnya saya tambahkan lagi. Silakan apa? Jadi Bapak tadi menjelaskan tentang ortogonal. Arti dari ortogonal adalah proyeksi. Yang diproyeksikan adalah bisa tampak depan, atas, samping kanan kiri, ataupun belakang, Bapak. Begitu, Iya. terima kasih. Oke, terima kasih ya Abdul Razak. Oke, sudah betul ya apa yang disimpulkan oleh Abdul Razak. Berarti dengan ini pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bagi yang beragama Islam, puji Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa dan juga ucapan alhamdulillah tentunya. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua anak-anak. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Di sini saya stop share screen ya. Oke. Pak, tanya PR-nya kapan dikumpulkan? Oh iya, untuk PR kan selama 1 minggu ke depan, Nak. Jadi bisa dikumpulkan lewat Google Classroom. Jadi sekarang dikumpulkan via dulu Google Classroom secara virtual. Nanti minggu depan hasilnya dikumpulkan secara berkas fisiknya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Jelas gitu aja, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Pak. Sama, sampai jumpa lagi. Sampai Ditutup jumpa ya. Jumpa lagi, Bapak. Iya. Ditutup.